مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي الحديث Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa syukran lillah kama amar wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung, juga taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul kembali melanjutkan istiqomah, melanjutkan apa yang sudah kita rutinkan, yang mudah-mudahan biwasilah atau dengan wasilah istiqomah, dengan wasilah majlis barokah ilmu dari para ulama yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga majlis ini walaupun nanti berjalan atau walaupun nanti sudah melalui bulan Ramadan, karena sekarang kita sudah di akhir, walaupun nanti kita keluar dari bulan Ramadan, kita tetap bisa mengadakan majlis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena mudah-mudahan meskipun misalkan yang mengisi majlis ini terbatas sekali ilmunya seperti Al-Fakir, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi barokah dan juga limpahan ilmu yang Allah turunkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya di yaumil akhir kelak. Sebelum masuk ke kitab, ada istilah hidayah dan taufik ya. Ada istilah hidayah dan taufik. Apa itu hidayah? Hidayah itu kalau dalam surah Al-Fatihah, tafsir suratul Fatihah dalam Ibnu Katsir itu, hidayah itu adalah pemberian dari Allah yang tidak hanya berupa pemberian agama atau hidayatuddin. Jadi manusia itu diberi 4 perkara. Yang pertama ada hidayatul wijdan, yaitu pemberian berupa insting. Wijdan wal gharizah, insting dan juga perasaan. Kemudian yang kedua ada hidayatul hawas. Kalau insting dan perasaan ini sifatnya abstrak atau tidak terlihat, Pak ya. Yang kedua hidayatul hawas, yaitu
indra. Pemberian berupa indra perasa, yang 5 itu indra perasa, kemudian indra penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hidayatul aqli, hidayah berupa akal, hidayah berupa akal. Nah, apakah cukup seorang manusia itu menggunakan akalnya untuk mencapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak perdebatan, bahkan ada yang mengatakan kalau cukup akal manusia untuk mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi? Nah, disinilah keterbatasan akal, sehingga ketika akal terbatas tidak bisa menuntun kepada hal-hal yang diinginkan atau yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul hidayah yang keempat yang paling final, yang paling tinggi, yaitu hidayatud din, petunjuk agama. Terus petunjuk agama itu didapat dari mana? Petunjuk agama itu didapat dengan 2 cara, Pak. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada seseorang itu melalui 2 cara. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Kalau hidayatul taufik, misalkan gini, saya ilustrasinya begini Bapak-bapak, biar mudah. Kalau hidayatul irsyad, misalkan Bapak-bapak bertanya di mana Masjid An-Nur teh? Masjid An-Nur teh dari sini, misalkan dari Indomaret misalkan. Masjid An-Nur teh nanti dari Indomaret belok kiri, terus nanti ada tulisan pelang Masjid An-Nur, belok kanan lurus terus, nanti di pojok setelah mentok ke sungai tah belok kiri. Nah, itu ada Masjid An-Nur. Itu hidayatul irsyad. Beda dengan hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik itu diantar, Pak. Masjid An-Nur teh di mana? Ayo diantar ke Masjid An-Nur. Itu hidayatul taufik. Nah, petunjuk yang berupa irsyad, yang hanya kalau hidayatul irsyad itu contohnya Quran, Pak. Jadi contohnya Al-Quran. Hidayatul irsyad itu contohnya Al-Quran. Al-Quran memberikan petunjuk di situ banyak. Nah, tinggal kitanya ngikutin tidak. Kadang juga seperti itu. Ada yang nanya, Masjid An-Nur sebelah mana? Belok kanan, belok kiri. Nah, ketika udah dikasih tahu gitu kan, tetap aja ada yang ngeyel. Masa ini orang jalan buntu? Tetap aja ada yang ngeyel. Beda dengan hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik inilah yang tugasnya bukan tugas Rasulullah, juga bukan tugas manusia. Tetapi hidayatul taufik ini adalah tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap pendakwah itu ketika di akhir dakwahnya selalu berkata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Karena yang menjadi taufik atau memberikan taufik kepada kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga Rasulullah saja tidak bisa memberikan petunjuk atau tidak bisa mengajak pamannya masuk Islam. Ada dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Firman Allah kepada Rasul, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai, termasuk pamanmu, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuknya. Nah, kemudian dalam salah satu ayat ada lagi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah berkehendak, semua yang ada di muka bumi ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beriman, tidak ada yang kafir, tidak ada yang non muslim, semuanya beriman kalau Allah mau. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, kata Allah. Apakah engkau wahai Muhammad masih membenci manusia karena dia tidak beriman? Berarti masalah hidayah ini sebenarnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tugasnya hidayatul irsyad melalui Al-Qur'an, melalui pewarisnya ulama dan lain sebagainya. Dan terus bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah tersebut? Karena hidayah itu kita tidak ketahui, apa ya? Kita juga tidak bisa, karena tidak diketahui akhirnya kita terserah kita gitu. Kita mau ngapain, mau mendekat ke tempat suci, tempat ibadah, atau mendekat ke tempat yang
kotor, tempat maksiat, nanti juga hidayah datang gitu ya. Jadi ini pola pikir yang agak keliru ketika berpikir bahwasanya sudahlah hidayah mah gimana Allah, saya mau ke tempat kotor, maksiat atau ke tempat manapun terserah, nanti juga dapat hidayah. Nah, analoginya gini Pak, yang sering ke masjid saja terkadang punten ya, terkadang hidayah itu masih belum dapat. Jadi kadang punten misalkan ke masjid karena ada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang lain sebagainya selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu, atau bahkan yang ke tempat suci atau ke tempat pengajian pun kadang kita masih belum mendapatkannya gitu. Belum mendapatkannya, apalagi kalau ke tempat yang kotor maksiat. Nah, ini ilustrasinya, bahasanya seperti itu, analoginya. Jadi mendekati hidayah itu ya dekati tempat munculnya hidayah, yaitu tempat-tempat yang di situ kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, bisa berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan, taufik, sehingga kita terus diberikan kekuatan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita lanjutkan, mungkin tadi sedikit mukaddimah ya Bapak-bapak ya. Kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang salat yang dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asatidatihi wa bi talamidhihi fi daraini. Warfa' yadayka kama sabaqa wa muddat takbir ila intihai ruku' thumma dha' rahataik ala rukbataik. Nah, ini ruku Pak. Kemarin kan kita sudah selesai Al-Fatihah, membedakan antara dha dan dha. Kemudian setelah itu juga al-jahr bit ta'min, menjaharkan bacaan amin. Lalu setelah selesai surah, kita membaca surah-surah pendek. Itu ada jeda dulu sebelum kita takbir menuju ruku, yaitu jedanya sekitar atau selama kita membaca subhanallah. Lebih lama boleh, tapi jedanya subhanallah. Lalu setelah itu ruku Pak. Warfa yadaika, ketika mau ruku angkat dulu tangannya. Kadang ada yang ruku langsung Pak ya, tidak mengangkat tangan. Nah, itu beda mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Warfa yadaika, diangkat tangannya kama sabaqo, sebagaimana cara yang dilakukan takbiratul ihram. Dengan mangkibai itu apa? Sejajar, punggungnya sejajar, kemudian katifnya atau pundaknya juga sejajar, sama seperti kemarin yang sudah dijelaskan di takbiratul ihram, cara takbirnya. Wa muddat takbir ila intihai ruku'. Nah, Allahu akbar, nah, sampai ruku'. Tsumma dha' rahataika ala rukbataika wa asabi'aka mansyurah. Nah, kemudian letakkanlah kedua tangan di atas lutut rukbataika wa asabi'uka mansyurah. Nah, sama, dan tangannya jangan dirapetin ketika ruku, tangannya jangan dirapetin Pak. Ketika ruku tangannya agak direnggangkan. Mansyurah di sini, renggangkan. Wansib rukbataika wa mudda dhuhraka. Wansib rukbataika, dan apa, luruskan si lututnya itu diluruskan, tidak dibengkokkan. Jadi tidak, punten Pak ya, tidak begini. Ada yang gini. Jadi tidak dibengkokkan, harus lurus gini. Ada yang bengkok gini kan, bahkan ada yang sampai ke bawah gini. Nah, letakkan di lutut, di sini Imam Ghazali tsumma dha' rahataika ala rukbataika, telapak tangannya itu diletakkan di atas lutut. Wa asabi'uka mansyurah, dan jari-jarinya itu terenggang ya. Wansib rukbataika, kemudian diluruskan rukbahnya atau lututnya.
Wa mudda dhuhraka. Kemudian si si punggungnya itu disejajarkan, diluruskan. Tidak dibengkokkan dan juga tidak terlalu bongkok. Nah, tidak terlalu bongkok ke bawah, tidak juga agak tegak mendangak ke atas gitu. Wa mudda dhuhraka ra'saka wa unuqaka. Nah, jadi antara punggung, kepala, kemudian leher itu sejajar. Mustawiyan kas-safihah al-wahidah. Jadi sejajar seperti kertas, Pak. Seperti kertas. Sejajar. Kepala, leher sama punggung zuhrun. Wajah fi mirfaqaika anjanbaika. Wajah fi mirfaqaika, kemudian mirfaq itu siku ya Pak ya. Anjanbaika, janbai itu sayap ini teh yang dekat kelek ya. Itu namanya janbaik. Jadi ketika ruku teh ininya tapi nggak terbuka gini Pak. Nah, lurus gini. Jadi si janbaik itu keleknya itu diluruskan, jafi mirfaqaika anjanbaika. Tidak bengkok ke depan atau tidak bengkok ke belakang. Si sikunya teh. Wal mar'atu la taf'al dzalika. Nah, ini ada perempuan beda. Nah, wal mar'atu, perempuan jangan lakukan hal tersebut gitu. Kalau yang tadi dijelaskan itu buat laki-laki. Kalau perempuan beda. Gimana perempuan? Bal tadlumu ba'dhuha ila ba'din. Nah, tapi tidak dibuka kalau si janbaiknya itu atau si keleknya nggak dibuka kalau yang perempuan, tapi ditutup. Tadlumu ba'dhuha. Sebagainya ditutup. Gini. Agak ditutup. Kalau laki-laki agak dibuka, tapi bukan dibuka sampai gini Pak. Tetap lurus ini. Kalau perempuan agak ditutupkan. Iya. Tidak diangkat janbaiknya atau sayap lah bahasanya mah, sayapnya tidak di. Wa qul subhana rabbiyal azim salatan. Kemudian bacalah subhana rabbiyal azim. Bacaan subhana rabbiyal azim ini bukanlah rukun, Pak. Jadi bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la atau rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du itu bukan rukun. Yang jadi rukunnya itu adalah tumaninah. Makanya punten-punten kalau ada yang sholat taraweh misalkan 7 menit 23 rakaat, nah ini tumaninahnya nggak dapat, Pak. Tumaninahnya nggak dapat. Dan tumaninah itu bagian dari rukun sholat. Nah berarti sholatnya bagaimana? Iya. Yang menjadi patokan rukun itu tumaninah. Sedangkan bacaan subhana rabbiyal azim itu mengisi tumaninah dengan bacaan atau pujian kepada Allah. Kan kita sholat lagi memuji memuji Allah. Jadi bacaan ini yang jadi ukuran kita tumaninah atau tidak. Jadi setelah selesai baca itu berarti kita sudah tumaninah. Itu yang diungkapkan oleh para ulama Syafi'i. Kenapa para ulama Syafi'i memberikan bacaan-bacaan di setiap gerakannya? Karena agar ketika tumaninah itu ada ukurannya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Wa in kuntum munfaridan, walaupun sendiri. Faziyadatu ila sab'in wa ishrina hasan. Ada yang 27 kali. Jadi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi 27 kali itu boleh. Hasan, lebih baik. Tapi itu kalau sholat sendiri ya? Kalau jamaah atau jadi imam ya jangan. Bahaya. Nanti bubar. Iya, itu kalau sendiri. Tsumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah ruku angkat kepalanya sampai lurus. I'tidal namanya i'tidal. I'tidal itu lurus batu lurus ininya, punggungnya lurus, kemudian kaki lurus, kemudian kepala lurus. Itu i'tidal namanya. Warfa' yadaika qailan sami Allahu liman hamidah. Kemudian diangkat lagi. Jadi diangkatnya pas mau ruku diangkat, bangun ruku juga diangkat. Wa qul sami Allahu liman hamidah.
Fa idza stawaita qa'iman faqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini kalau di kitab ini disebutkan bacaannya Pak. Jadi biar tahu. Ini bacaan siapa yang ngajarin? Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Sama kayak tadi juga Allahu akbar kabira, kan ada yang lain ya Pak ya bacaannya. Allahumma ba'id baini kama ba'anta. Ada yang seperti itu bacaannya. Tapi di sini Imam Ghazali justru menyarankannya dengan bacaan Allahu akbar kabira iftitah. Kemudian i'tidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ada bacaannya di sini. Imam Ghazali. Iya, Imam Maliki, mazhab Maliki. Karena Imam Al-Ghazali ini mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Makanya kenapa kalau Nahdliyin ya Nahdlatul Ulama itu tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali tasawufnya tasawuf amali. Jadi tasawuf amali, lebih ke pengamalan. Atau bahasa lainnya tasawuf sunni. Beda dengan tasawuf falsafi. Kalau tasawuf falsafi itu tasawuf yang sifatnya pemikiran, seperti mungkin Bapak-bapak pernah mendengar istilah wahdatul wujud ya. Yang atau kalau dalam bahasa Jawanya itu manunggaling kaula Gusti, yang dicetuskan oleh Syekh Siti Jenar. Nah, itu sebenarnya tidak sesat juga, cuma masalahnya ketika disampaikan kepada orang awam. Makanya sering disebutkan oleh guru kami Buya Ar-Razi Hashim itu ketika di kelas beliau sering ngomong, saya itu harus hati-hati mana yang bisa dibuka kepada jamaah, mana yang tidak bisa dibuka kepada jamaah. Kadang kalau ada yang bisa dibuka kepada jamaah dan itu sebenarnya bukan mansibahnya atau bukan derajatnya jamaah untuk mendapatkannya, udah pasti saya akan disesatkan gitu. Jadi ada beberapa yang harus disampaikan dan ada beberapa yang disembunyikan dulu, tergantung posisi jamaah atau tergantung situasi jamaah. Kadang memang seperti itu Pak. Kita lanjutkan lagi. Wa min ma'asyirin syai'in ba'du wa in kunta fi fardhatis subhi, walaupun pada sholat subuh. Kemudian kenapa di sini walaupun sholat subuh? Coba di sini ada ini. Wa in kunta fi fardhatis subhi faqra al-qunut fi rakaah atsaniyah fi i'tidalika minar ruku'. Nah, ini di sini suruh kunut Pak sama Imam Ghazali. Disuruh kunut. Jadi tetap saja walaupun ada kunut dibaca sempurna sampai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, walaupun kunut. Nah, jadi baca dulu sempurna baru kunut. Jangan sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Nah, doa i'tidalnya enggak dibaca. Kalau Imam Al-Ghazali menganjurkannya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati sampai terakhir, baru Allahumma hdina fi man hadait. Nah, ini dari Imam Al-Ghazali fi fardhatis subhi faqra al-qunuta fi rakaah ats-tsaniyah. Maka kemudian bacalah kunut. Bacalah doa kunut di rakaat kedua. Fi i'tidalika minar ruku. Ketika i'tidal atau berdiri dari ruku. Tsumma sujud mukabbiran ghairu rafil yadaini. Nah, kemudian sujud sambil takbir tapi tidak mengangkat tangan. Ghairu rafil yadaini. Ghairu rafil yadaini tidak mengangkat tangan. Jadi kalau sujud mah nggak usah ngangkat tangan lagi Pak. Wadha awalan alal ardi rukbataika. Nah, ketika turun itu yang diletakkan pertama kali itu adalah lutut. Lutut dulu. Tsumma yadaika, kemudian tangan, tapak tangan. Tsumma jabhataka, kemudian dahi ya. Maksyufah, terbuka, dahinya terbuka. Jadi punten ya Pak, kadang kalau misalkan ada rambut itu misalkan suka ngehalangin ya Pak ya. Nah, di sini beliau Imam Ghazali mengatakan maksyufah, terbuka. Si dahinya itu terbuka, tidak boleh dihalangi oleh apapun. Nah, iya betul Pak. Bahkan oleh sorban sekalipun, punten Pak ya, kadang misalkan gini, kalau sorbannya itu diletakkan, kan ada ya yang sorbannya dijadiin sajadah. Kalau sorbannya diletakkan, kemudian kita sujud di atas sorbannya, itu tidak menghalangi dahi kita.
kecuali kalau sorbannya kita pakai terus si sorbannya menghalangi tempat sujud kita. Nah itu yang menjadi penghalang dahi ketika sujud. Karena ketika sorban masih nempel di tubuh kita, masih bergerak sama kita, masih bergerak ya, karena nempel teh ya, nempel sama tubuh kita terus bergerak si sorban teh menghalangi dahi, maka sujudnya tidak sah. Kecuali kalau si sorbannya itu diletakkan di tempat sujud dan tidak bergerak, tah baru itu sujudnya sah. Jadi jangan sampai ada yang menutupi walaupun sehelai rambut. Kalau ada yang menutupi tidak sah sujudnya. Sujud tidak sah berarti sholatnya pun tidak sah. Nah. Maksufah wadu'an faka ma'al jabhati. Kemudian letakkan hidung, ditempelin ke tempat sujud. Ma'ajabha. Kemarin kan mungkin pernah ya Pak ya, ada himbauan ketika pakai masker itu maskernya agak dikebawahin ya. Biar si hidung itu bisa menempel ke tempat sujud. Nah, tapi kalau saya pribadi mengambilnya seperti ini Pak. Seandainya memang kita pilek gitu ya, karena kan memang kita tidak bisa memaksakan faridoh ini, karena yang difardukan itu anggota sujud itu kalau dalam safina itu kan ada 7. 1 dahi, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, berapa itu teh? 5 ya, sama 2 perut jari tangan, jari kaki. Jari tangan begini, perut jari kaki, berarti ada 7 tah ininya ya, anggotanya. Nah, kemudian untuk menempelkan hidung kepada tempat sujud itu, ini termasuk afdoliyah, hanya untuk afdolnya sujud saja. Jadi sujud afdol ketika kita menempelkan hidung ke tempat sujud, yaitu menciumkan hidung kita ke tempat sujud. Itu. Kalau misalkan pas ketika pakai masker, pas kita pilek, ya tutup saja nggak apa-apa Pak, ditutup nggak apa-apa, daripada nanti menimbulkan madorot buat orang lain, kayak KTP-an yang orang lain teh, KTP-an pilek dan lain-lain. Wadu'an faka ma'al jabhati wajafi mirfaqaika anjan baika wa aqalla batnuka an faqidaika wa aqilla batnaka an faqidaika. Kemudian si itunya apa tuh siku ya, sikunya itu agak dilebarkan dari sayapnya, lengan kanan lengan kiri agak dilebarkan sikunya. Nah, wa aqilla batnika an fakhidaika, kemudian perutnya itu diangkat di atas betis, itu betis ya, atas fakhid itu betis. Paha, betis mah di bawah ya, ini paha ya, paha fakhid, di paha, perutnya diangkat dari paha, fakhidaika alal ardi, di atas bumi, hadwa mangkibaika, sejajar dengan atau selangkah sama dengan mangkibaik ini. Jadi ini Pak, apa teh ini teh? Pundak ya, pundak, punggung ini disejajarkan sama si paha. Nah, itu. Jadi enggak si ininya lebih lebar dari paha. Gitu. Jadi sejajarkan si paha sama ini teh, sama punggung, pundak, lengan itu sejajar. Terus sambil diangkat ini Pak, dilebarin ininya teh, si sayapnya teh, sikunya. Tidak diluruskan. Tidak gini Pak, punten Pak, kan ada yang gini Pak ya. Ada yang gini, kalau gini mah sapertas gogok gitu. Jadi sering, iya ada hadisnya. Ada hadis yang janganlah kau sujud seperti bahimah atau hewan. Ada yang
Karena di zaman Rasul pun ada yang seperti itu, makanya Rasulullah mengeluarkan hadis itu. Janganlah kau sujud seperti bahimah atau hewan. Kembali lagi, wal mar'atu la taf'al dzalika. Wadha yadai, dan perempuan itu tetap perempuan tidak dilebarkan tapi diapit. Diapit ya kalau perempuan. Nah, wadha yadaika 'alal ardi hadza mankibaika wala tafrush dira'aika. Nah, jangan ya kayak saya tadi yang gini ya, nempel. Si ziro teh kan mungkin kalau di rangka itu ada tulang hasta ya Pak ya. Di rangka manusia itu kan ada tulang hasta. Tulang hasta kan dari sini ya, dari sini sampai sini ya. Dari pergelangan sampai sini, sampai mau ke siku, ini tulang hasta. Nah, itu jangan seperti muftarish atau hewan buas gini ditempel. Ini tidak boleh. Qaul Imam Al-Ghazali. Wala tafrish dzara'aika 'alal ardi wa qul subhana rabbiyal a'la thalathan aw sab'an aw ashron in kunta munfaridan. Nah, baca 3 kali atau 7 kali atau 10 kali kalau sholat sendiri. In kunta munfaridan tsumma rfa' ra'saka min as-sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan wallahu a'lam bis-shawab.